Jadi kita deg-degan sendiri. Aduh ini kenapa? Karena benar-benar sampingan walaupun seragam kita beda. Apakah saat ini kebebasan berbicara itu sudah benar-benar merdeka? Assalamualaikum. Salam, kayaknya nggak ada orang. Nggak mana nih, kok sepi. Oh kan benar. Tapi gorengan ada. Ditinggal. Warung mau ditinggal gimana nih? Saya jadi sekali-sekali lah jadi mas tolak. Mau pesen apa? Bagi Kopi. Saya bikin sendiri. Kemarin habis liburan, ini ditinggal-tinggal. Ceroboh. Oh ini orangnya nih. Loh. Ngapain ini? Waduh. Hampir saya hapus mau hutang. Ngutang, mau bikin sendiri berarti Ini dari Itu mana? biasa. Bau gitar. pulang ngamen. Dapat banyak. Ngamen. Ngamen tapi nggak dapat. Yang Kalau jelas-jelas mau aja. dapat ngamen di warung sendiri. Iya. Sambil jaga. Ambil jaga. Makanya Pak Toto Ya. kerja itu yang jelas-jelas aja. Artinya ini udah menghasilkan kok masih mau ngambil wilayah orang lagi. Iya, jangan. Sampingan. Waduh, samping masih kurang aja. Iya. Udah bikin kopi belum tadi? Belum. Belum. Tadi datang. mau ngaduk sendiri, baru datang. Ya udahlah, ahlinya aja. Ahlinya aja. Kita serahkan ahli. Serahkan ahlinya. Kan Mama Frida. Biasa ya. Manisnya dikit aja. Ya, saya pahit ya. Ya. Keseimbangan, ya kan. Kamu kita lumayan ramai sekarang Ki. Banyak orang lalu lalang. Iya. Alhamdulillah. Tapi perlu dicurigai juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kaget. Pantesan tadi agak senyap sedikit. Iya. Ternyata ada bidadari. Oh iya, pakai. Biar afdol ya. Mbak Ki, maaf ya. Saya nggak mau berdiri. Kenapa? Banti tingginya. Tinggi Kenapa banget. apa? Tingginya paling 168. Wow. Iya bener banget tuh. Aduh, ini jago ngeramal nih kayaknya Ramalnya nih. bener kali ini. Bang Ramal udah Bocorin. denger. Lagi sakit ya Mas ya? Lagi ini masuk angin. Oh. Habis naik motor. Habis naik ojek tadi. Aduh, ada bidadari lagi. Ah, Ada telat. bidadari. Tadi datangnya telat, sekarang Bidadari responnya tanpa telat. sayap nih. Iya. Ya ampun. Terima kasih. Iya. Namanya siapa? Helena Sienca Maya. Waduh. Helen. Saya tahu. Apa? Maya pasti nama kecilnya, Helen dengan nama sekarang. Benar? Iya bener banget. Emang situ aja yang denger. Gua juga denger nih. Bisa banget. Bisa. Apa Helen? Oh, Ini mau ngopi apa mau kopi apa mau teh? ngambil sendiri boleh? Boleh. Boleh. Oh enggak. Aku mau air putih aja. Putih. Sehat. Iya, lagi diet, Mas. Masa? PSBB, Dia diet nggak tahu. kebanyakan di Dia rumah. diet nggak tahu. Taunya diet. Oh iya. Saya lagi mikir tadi diet apa namanya? Nama Sunda apa nih Iya, diet? Sunda. Itu aja diet tapi ya. Diet, Mas. Diet kolor. Itu ini daya. Daya. Sabun cuci. Bukan Oh, daya. Apa daya kolot ya? Daya kolot. Daya. Dayanya ya Tapi Daya. Oh iya. hangat. Makasih ya Pak ya. Aduh. Gimana rasanya? Dingin. Oh dingin ya. Itu nanti di plaster tuh nggak dicuci tuh Laminating. dilaminating. Pak diminum ya, Iya, masih iya. hangat ya. Awas panas. Oh, panas ya? Oh Iya. iya udah Banget. rajik ya. Mau ditiupin nggak? Waduh. Boleh. Ini servisnya luar biasa nih. Iya loh, Niupin udah segala macam. diambilin, ditiupin, Nah, aduh ya ampun. ini Nanti harus dapat tips ahlinya deh. ya kan. Ketika Mas Toto berdiri sebagai penjaga warung, Iya. ahli banget tuh Ahli banget. marketingnya. Tadi sebagai pengamen dapat nggak? Enggak. Nah, itu dia. Jangan. Bukan. Nah, sekarang kalian ini ahlinya apa nih? Kita Ahlinya. ya kan? Aduh ahlinya panjang. Jadi dulu itu cerita dari awal ya. Boleh. Cerita dari awal. Kalau Jadi- dari tengah susah. Iya tuh. Jadi dari awalnya itu aku dulu karyawan sebuah karyawan televisi media gitu. TV, Swasta. sebutin Iya. aja nggak Iya apa-apa. gitu. Aku Nggak dulu masalah. sempat di MNC 2 MNC, tahun. oke. Bener-bener merintis dari nol banget. Aku dari reporter yang lari-larian di jalan, panas-panasan, banjir-banjiran. Jurnalis juga ini. Iya bener banget, jurnalis juga yang bener-bener nggak bisa karena basicnya aku bukan jurnalis, jadi bener-bener semuanya tuh belajar tuh otodidak di lapangan aja, Lapangan. mulai dari bikin naskah, gambar apa segala macam, wawancara. Oh, sering live report dong ya? Iya dulu sering live report, cuman sekarang karena udah 2 tahun terakhir ini bener-bener udah resign, jadi kayak lebih karena sekarang kan lebih ke freelance aja. Kayak kemarin sempat stripping juga, awalnya sih nggak pede stripping. Cuma lama kelamaan karena berjalan
kemarin tuh dari akhir tahun lalu sampai awal tahun sebelum COVID kemarin sempat stripping di situ, dan di situ tuh aku sebenarnya awalnya di TOP. TOP BGT. TOP BGT. Tukang ojek Pangkalan. tukang ojek Pangkalan. Oh, itu terkenal banget itu. Terus aku di situ tuh jadi ibu anak 2 gitu. Nggak Yang- cocok ibu anak dua ya. Apa pantasnya anak 3? Anak 4. Harusnya anak-anak. Oh, anak-anak ya. Iya bener, harusnya jadi. Nah, kadang-kadang di anak kosan kamera kali ya. itu Iya, anak itu kosan. di apa? Sulap ya? Dituakan. Iya, jadi kayak bener-bener orang kampung banget deh. Atas apa baju, mulai dari baju, dandanan, rambut dikunci, rambut juga nggak boleh yang apa namanya agak berwarna, harus yang bener-bener hitam gitu kayak gitu. Itu awalnya aku nggak pede karena apa aku kan orangnya sebenarnya agak pemalu, terus kalem gitu sebenarnya, dan Serius? iya sejujurnya. Jadi dulu itu aku pengen jadi jurnalis, dan kuliah komunikasi salah satu tujuannya itu adalah untuk bisa berbicara di depan umum. Gitu. Karena aku bener-bener anak yang dari kampung, karena aku dari Ambarawa, dari Semarang. Kuliah di sini di Jakarta, bener-bener ngerintis dari nol banget, kuliah Berarti di Jakarta. sering main di kereta ya? Enggak dulu. Bukan angker. Bukan malah di Ambarawa. Oh iya. Ambarawa itu dekatnya Rawapening. Iya benar, stasiun Oh. kereta Ambarawa, Rawapening kalau iya gitu. Terus habis gitu ya di situ sempet nggak pede untuk meranin ibu anak 2, terus di situ aku yang julid, yang suka ngomongin orang, kepo. Nah itu bukan aku banget sebenarnya. Nah, Tapi terus alhamdulillah berubah tuh Iya. semenjak apa ikut acting jurnalis terus Iya. acting berubah nih sekarang. Alhamdulillah sih, tapi kalau Jadi- misalkan lagi sendiri ya tetap pendiam. Tapi kalau Ya misalkan- iyalah kalau sendiri Iya, ramai maksudnya masa maksudnya kayak lagi di keluarga gitu, ya udah jadi sosok Maya Tapi- atau Helen yang kayak gitu. Bermanfaat Bukan- nggak ilmu jurnalistik yang kayak Alhamdulillah bermanfaat banget, karena bener-bener di situ tuh digedor banget, kayak lo tuh harus berani, lo tuh harus gini, lo tuh harus itu gitu. Oke, kita Dan bedah semuanya belajar satu-satu di nih. lapangan. Kita beda satu-satu. Dulu jadi jurnalis, Iya. ya kan? 2 tahun ya? Jadi 2 tahun di MNC, pindah 3 tahun berjalan di Antv. Antv. Liputan yang paling menarik. Nah, ya. Di Itu yang apa tuh waktu itu? Aduh, banyak banget yang mulai dari Yang berkesan lah, yang yang berkesan. berkesan, yang jatuh pesawat Air Asia di Pangkalan Ubun itu. Oh, oke. Itu aku naik yang apa namanya bukan helikopter ya, yang dari angkatan udara tuh apa? Hercules. Hercules. Aku naik Hercules, dan di situ aku harus LOT. Itu kebayang kan gimana pusingnya LOT di situ, dan kita harus ke depan gitu wawancara gitu. Jadi Masih di atas udara atau? iya di udara. Oh, masih di udara. Jadi Oh. kan aku kayak orang LOT menjelaskan Iya. situasi di Hercules itu kayak gimana, ngobrol nih ketinggiannya berapa kayak gitu. Dan sampai kameramenku pun karena megang kamera kan harus fokus, itu sampai mual. Setelahnya maaf sampai mual karena ya emang nggak kuat kan, karena itu kita di atas nahan. Goncangan. Iya, goncangan. Dan suaranya keras banget, Ki. Iya memang Suaranya. benar tuh. Terus itu satu, pertama pas udah nyampe sana kaget. Karena bener gimana sih kita ngeliput dengan situasi yang sebenarnya ala kadarnya banget, di sana tidurnya juga. Sebenarnya kita ada hotel, cuma kan agak jauh, jadi kayak daripada bolak-balik, terus kita harus bener-bener standby banget, bolak-balik di landasan Pangkalan Bunnya, belum kita ke rumah sakit, kita ngelihat tentengan mayat, maaf ya, potongan jenazah itu ya? jenazah nih sampai merinding nih, nggak bohong ya aku ceritain. Oh iya benar. Saya juga berinding cuma nggak kelihatan, Ki. Ini bener-bener merinding, nggak bohong, itu kalau kebayang dia netes kuning-kuningnya itu kan itu. Oh, oke. Itu bener-bener nggak boleh kan, bener-bener baunya anyir gimana Iya, sih dia iya, di iya. kantong itu baunya anyir, dan itu udah Kantong jenazah. potongan banget kantong jenazah itu. Belum kita nanti masuk ke ruang mayatnya itu juga. Sempet kalau misalnya, tapi ini off the recordnya mungkin kita dibolehin untuk melihat, tapi nggak diambil di kamera, jadi kayak lihat Oh, aja hanya gitu. untuk melihat, mendalami ya? Mendalami aja. Oke. Kita tuh untuk ini enggak sih. Ya kayak gitu, itu bener-bener nggak doyan makan. Jadi di Berapa situ- hari nggak doyan makan setelah itu? Karena aku di situ tuh 2 minggu ya, selama itu kayaknya makan ya, yang penting kalau pas di rumah sakit ya siap-siap paginya kita makan dulu dari penginapan ya? iya, Biar ini kan. Pantesan kurus, Ki. Oh enggak ya? enggak Kirain gara-gara itu langsung kurus. itu pertama yang dimensi itu, terus habis itu banjiran juga sempat, cuman nggak yang apa LOT di banjiran gitu? ya, cuman naik perahu karet kayak gitu, cuman nggak yang sampai itu kan udah nggak boleh kan sekarang, nggak boleh.
Terus ada kaidah jurnalistiknya nggak boleh Iya. karena membahayakan juga. Terus abis gitu yang udah di Antv itu aku sempat liputan demo yang 212 itu. Bener-bener kita standby dari pagi subuh banget itu di Monas. Subuh di Monas terus. Dan waktu itu maaf ya, aku kan Antv dan ada stasiun lain yang kontra banget sama 212 itu. Itu tuh kita SNG-nya samping-sampingan. Dan waktu itu kita sempet kaget karena bener-bener itu para pendemo sempet ngedeketin SNG kita. Jadi kita deg-degan sendiri. Aduh ini kenapa? Karena bener-bener sampingan walaupun seragam kita beda. Yang di sana warnanya biru, maaf. Nggak nyebut. Terus yang di sana aku hitam, tapi kan tetap deg-degan kan. Iya. Kayak gitu. Tapi tidak terjadi apa-apa kan? Alhamdulillah sih enggak. Cuman sempat karena waktu itu live-nya agak di luar batas, jadi kita nggak di dalam bagian Monasnya tapi di luar tuh sempat kayak ribut ini mana di mana stasiun mana kayak gitu-gitu sempat. Terus akhirnya aku lompat yang pagar itu aku lompat di udah masuk aja masuk kayak gitu. Sempat kena gas air matanya juga. Terus itu kita baru bisa keluar itu mungkin karena kan itu baru mulai pecah ya ibaratnya itu baru abis isya apa abis maghrib kan. Jadi kita baru keluar bisa benar-benar aman keluar dari situ tuh di atas jam 12 Dari pagi ya. Biasanya kalau orang udah terjun di jurnalis itu kangen lagi. Sebenarnya 2 tahun ini tuh bener-bener kangen. Karena aku tuh itu suka gimana kayak tantangannya tuh setiap hari ketemu Dinamis orang yang terus berbeda, ya? terus kayak bisa nambah wawasan baru. Aku nggak tahu ekonomi, istilahnya kan kita nggak tahu kadang ya. Itu jadi tahu politik juga gitu, jadi paham. Jadi Ini apalagi baru-baru ini kan lagi demo Omnibus Law itu kan. iya itu. Aduh. Jadi inget dong ya. Jadi bener-bener ngeliat teman-teman, aduh hati-hati dong kan banyak yang posting tuh kan di IG, di medsosnya mereka, aduh hati-hati dong, kayak gitu aja. Gitu. Nah, terus kenapa memutuskan untuk tidak lagi terjun ke jurnalis? Itu keputusan yang sangat berat, seberat-berat ya banget. Karena emang sebenarnya juga nggak ikhlas mau keluar dari kantor itu. Nggak ikhlas banget karena kayak aduh sayang banget, aku suka, aku cinta, aku sayang, aku Dan suka. sempat jadi news anchor kan ya? Sempat juga, sempat liputan patroli yang dari jam sore sampai subuh juga ngejar-ngejar maling, penggerbekan kayak gitu-gitu juga sempat. Itu semuanya tuh nggak ada yang nggak berkesan, semuanya berkesan. Iya. Nah, tadi beratnya apa tuh beratnya? Apa? Ya berat ya, Keputusan yang berat. untuk keputusan yang berat gitu. Keputusan ya karena itu kerjaan yang benar-benar aku suka, ya suka kan setiap hari pengalaman. Terus kenapa akhirnya yang berat itu kalah gitu? Karena Atau ya sekali dikalahkan? lagi kita harus lebih realistis kali ya. Kayak aku mungkin juga masih muda, jadi kayak perlu pengalaman lebih lagi. Kamu muda ya? Alhamdulillah. Coba Ki, kan tadi ngakunya meramal ya kan? Ayo Usia berapa? jawab Usia berapa? Tebak. Ayo, aku juga punya jawaban. Oh udah tahu sih. Berapa? 28. Iya, tahun ini mau 29. 28. Baru gua mau bilang. Kalau aku sekarang nebak. Nah, ayo. Siapa yang aku? Iya, dua-duanya nggak ada fair. Aku bingung berapa ya? Jangan dijawab benar atau salah dulu ya. Iya. Ya. 40-an sekian. Bener. Bener sekali. Betul kok bisa tahu sih. Bisa tahu sih. Tahunya itu. Benar. Ini mumpung bukan bulan puasa jadi berbohong nggak salah. Nggak salah dosa maksudnya. Berarti lebih muda ya Allah. Gimana? Aduh. 4 berapa? 40 sekian mau 50. Salah ya? Iya. Bener nggak sih? Dari dulu. Kita simpan dulu. Oh, kita simpan. Sekarang ini. Ya, nggak beda jauh. Ya mungkin 45-an. Oh iya 45-an lah. Ini mau dibuka atau enggak? 45-an, ini 49 lah. Ya kan? Bener nggak? Ya, benar. Enakan di situ Ki. Enakan di situ nyomot di sana nyimpen di sini. Tenang aja. Ada sakit kepala. Ya Pak Toto. Jangan ditutup mulutnya ntar. Jeng. Ya seumuran 46 lah 46 45 49 mau 50. Gua sedih. Gua yang paling sedih. Ini orang paling bahagia gitu. Ya maaf.
Aduh, sakit kepala gue. Mas Peggy tolong besok ada makeup artis ya Mas. Ya Pak. Saya tua banget. 4445 loh. Salah ya? Mau dibahas nggak Ki? Mas. Coba biar nggak penasaran. Biar nggak penasaran ya. Ya, biar nggak penasaran. Mbak Ki itu 56. Oh berarti Oke. Mas Toto juga hampir sama. 50 berapa Mas? 50 berapa? 47. Oh berarti hampir sama Hampir dong. sama. Hampir aku hampir mirip Iya. benar. Nah ini. Gue Udah malah Mas. 47 belum. Oh, ya Allah, maafkan saya. Berarti aku yang di diskon nih. Iya. Di diskon narik ke sana. Aduh, maaf ya Mas ya. Iya nggak apa-apa. Yang penting kan kita semua tuh sehat walafiat aja. Amin. Itu yang penting itu sih. Iya. Sambil diminum ya Mas ya. Jawaban basa-basi. Minum. Terus soal Iya. dia berkiprah di film Ya. yang di Sinetron Nah, ya? tadi kan melepas dunia jurnalistik untuk pindah ke film. Enggak, sebenarnya kantoran dulu. Oh, kantoran dulu, oke. Kantoran bener-bener yang kalau di kemarin jurnalis itu kan aku sempet keluar, maksudnya liputan di luar juga, jadi nggak stay di kantor. Nah itu aku kantoran bener-bener kayak ya udah stay di kantor aja, dan ternyata mungkin emang nggak cocok, nggak sesuai passion aja kali ya. Apa bidang apa waktu itu? Sebenarnya sih masih PR, public relation, marketing. Oh, masih Cuman sedikit. kayak tetep kayaknya kok nggak cocok ya gitu. Akhirnya cuma bertahan 6 bulan, abis itu ya udah aku freelance sampai sekarang. tetap nggak bisa karena jurnalis itu kan kemerdekaan kan bebas. Benar. Nah, Walaupun itu- disuruh-suruh itu kan kita menentukan sendiri di Iya lapangan. benar, kita nentuin sendiri benar. Ya kan, jadi itu yang mahal, kemerdekaan itu yang mahal. Iya, Kita kemerdekaan mau benar. kemana, kita mau jalannya berapa, kita nentuin sendiri. Iya benar. Kita mau bertanya apa, walaupun ada garis besarnya kan tetap Tergantung kita sendiri mau kan. ngarahin Iya. naskahnya mau kemana. Walaupun ntar di atas mau diedit lagi terserah, tapi aku bikinnya kayak gitu. Iya. Gitu. Itu mahal, Patennya yang mahal kayak itu. gitu. Itu kan maksudnya pelaksanaan dalam teknisnya itu kita sendiri. Saya mau tanya, apakah saat ini kebebasan bicara itu sudah benar-benar merdeka? Enggak sih kayaknya, walaupun ada UU-nya itu bener-bener dibatasin banget. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak apa-apa silakan. Iya, soalnya Ini kan opini kita. Iya benar. Kalau menurut Anda pun? Iya mungkin iya. Sebenarnya gini, memang pers kita kan pers Pancasila, Iya. ya kan ada bebas tapi bertanggung jawab. Nah, jadi saya berapa kali bicara bahwa kebenaran harus diungkap, tetapi kebenarannya Tidak seperti semua. apa? Kalau misalnya kebenaran diungkap ini ternyata madorotnya lebih besar, berdampak kurang baik, ya disimpan. Makanya kan ada off the record gitu kan. Itu kebenaran tuh. Tapi ya ini jangan nih, kalau diungkap bisa bahaya nih. Nggak boleh. Jadi ya memang harus ada deal-deal tertentu gitu kan. Ya melihat apa aspek atau impact Iya, belakangnya kan ya. tetap dilihat manfaat dan madorotnya kan. Kalau manfaatnya lebih banyak ya bagus gitu kan. Tetap lihat manfaat. Contohnya seperti tadi, walaupun diperbolehkan untuk melihat potongan jenazah, misalnya tapi tidak boleh nggak boleh disiarkan. Kan tetap ada aturannya kan. Iya memang benar itu. Tetap yang kengerian-kengerian itu nggak boleh di ini, itu kan membuat trauma masyarakat yang nonton juga. Satu kan. masyarakat, kedua keluarga. Keluarga juga. Kita sendiri juga sebenarnya takut sih, cuman kayak penasaran. Yang liputan tuh juga ini, dan itu dampaknya juga jadi bahal gitu, jadi imun terhadap kayak gitu-gitu. Bisa nggak gampang nangis tuh kalau misalnya terus dicecer liputan kayak gitu tuh nggak, berita miris nggak sempat nangis. Itu Bisa kayak gitu. Lagu jurnalis ya. Iya kan, kalau ini kan Karena kayak udah biasa ngeliat. udah biasa. kejadian Ya, kita gitu beberapa kali wawancara sama teman-teman wartawan Iya. yang dikirim ke peperangan, Iya. melihat orang mati itu biasa, Itu aku belum pernah sih. dingin. Nah, itu kalau misalnya terus-terusan, ini baru 2 tahun. Dua Iya tahun kan? dia Coba pensi, kalau 3 tahun, 5 tahun. 5 tahun. Kalau misalnya terus kayak gitu, wah udah bisa. Iya. Ini. Makanya lebih cepet tuanya kayak gini nih. Daripada umurnya. Maaf loh. Wow, nggak biasa. Nah, santai aja. Dia seneng kok karena bukan tua, bijaksana. Bijaksana. Jadi auranya sebenarnya membuat Iya. sekarang lebih dewasa. Wise gitu loh. Serius lebih wise. Saya maafin. Siap, siap. Nah, sebelum ke puisi Ki, satu Ya. pertanyaan. Apa? Tadi tentang dunia acting yang belum kan? Oh, Iya, beda-beda. Nah, dari dunia kantor terus pindah ke dunia acting tuh. Ya. Nah,
Kenapa milih acting? Kenapa nggak balik lagi ke dunia jurnalistik gitu? Nah, jadi emang sebelum lulus kuliah itu aku sempat ada film juga di situ. Jadi kayak sebelum lulus kuliah itu kan nunggu wisuda itu kan jedanya lumayan lama kan. Jadi kayak aku lebih ke freelance juga. Jadi berarti sekarang tuh balik lagi kayak dulu lagi sebelum lulus kuliah. Jadi kayak gitu. Ya udah aku jalanin aja semuanya karena emang di sini kesempatannya ada juga, jadi kayak memanfaatkan peluang yang ada. Kalau ada tawaran lagi untuk masuk ke media jurnalistik apapun tuh, media TV kayak apa, yang menurutmu menarik lah tawaran itu? Oh, karena sekarang lagi mendalamin ini, mungkin ini dulu sih yang dikejar. Gitu. Kayak lebih prioritas ini sih. Prioritasnya lebih ke acting dulu. Iya. Walaupun acting lagi postpone nih, banyak syuting di cancel atau. Iya benar sih. Memang itu aku juga ngerasain. Lanjut Ki, saya ambil tuh. Bentar dulu. Aku sambil minum ya. Oh iya silakan. Udah adem ya. Udah adem. Ini karena apa? Kita bahas tentang jurnalistik, bahas tentang acting, itu juga kaitannya dengan film Indonesia, bahwa apa gambaran Indonesia lah. Tapi ini saya mau bahas dari tinjauan filmnya. Aku mau bicara tentang film Indonesia. Ini tentang film. Aku ingin berbicara soal film Indonesia. Ya, film Indonesia. Film yang selalu dicerca sekaligus dipuja. Bagaimana itu mungkin sebuah objek sama mendapat pujian sekaligus cercaan? Itu mungkin sebab tak ada batasan yang jelas. Sesuatu itu layak dicerca atau dipuja. Sebuah film yang menghadirkan dada di satu sisi dicerca, diprotes dan dihinakan, tapi tiket terjual habis tanpa sisa. Bukankah ini pengakuan yang jujur atas sebuah karya? Karena bermutu itu tergantung selera para pengusaha yang dibenarkan oleh pasar. Jangan berharap mendapat film bermutu kalau penonton masih bersikap ambigu. Kalau mau film sebagai media untuk mencatat dan menyimpan sebuah budaya bangsa, film adalah peradaban. Jika ingin berharap film bermutu, maka penonton juga harus meningkatkan selera filmnya. Sebab pembuat film itu ada dua. Murni untuk jualan, dan ada yang untuk kemajuan bangsa. Memang tidak mudah bicara film, tapi tetap saja akan lahir pahlawan-pahlawan film Indonesia. Akan lahir pahlawan film Indonesia. Maju terus perfilman Indonesia. Amin. Amin. Kalau di perfilman maju, yang acting itu juga nyaman. Semangat. Iya kan, maju itu kan dalam industrinya, dalam kualitasnya, menang di festival, mencerahkan, mendidik, menginspirasi. Jadi film itu bebannya dan banyak. mensejahterakan Lo iya, para pelakunya. lo iya, mensejahterakan penontonnya, Iya. mensejahterakan para pembuat. Memintakan penontonnya, mensejahterakan para Iya. pembuat. Iya. Masya Allah. Saya senang kalau dengar ya sejahtera. Mana lagi kita nih? Saya mau belajar acting. Kau belajar acting? Iya. Nggak belajar ini liputan? Ini Mbak Ani kan juga Capek. Oh, Oh, coba ya. Tapi aku menarik banget, aku mau ikut juga nih kalau belajar acting. Iya, biar kalau coronanya udah selesai, udah bisa langsung ngelamar. Ngelamar apa casting? Casting. Oh gitu. Kalau ngelamar pekerjaan. Mas Oto mau ikut? Mau dong Lili? Enggak, jangan. Belajar acting. Iya ya. Alhamdulillah.
kita datang ke Enak studinya banget, Zulmel Iya, aja tuh. keren ya. Ya, Helena saudara. tuh pengalamannya luar biasa tuh. Iya. Tapi harus banyak belajar dari Tapi saya ingat 45 Ki. Assalamualaikum. Pak Toto, assalamualaikum, Pak Min. Terima kasih. Buru-buru semuanya. Waduh. Oh iya, nggak apa-apa deh. Lupa satu absennya. Sip, sip, sip.